Sahabat cowok, mungkin kalau kita mau nanya tentang cowok kali, jadi kita lebih tahu cowok itu kayak gimana. Jadi kita nanya sama sahabat cowok, gitu. Atau enggak kita lagi naksir sama temennya sahabat cowok kita itu, nah lebih gampang. Jadi sahabat, enak kan kita udah kenal dulu, jadi kita bisa tahu dia itu gimana sifatnya gitu. Sahabat jadi pacar. Soalnya kalau misalnya sahabat jadi pacar, intinya dari sahabat dia udah tahu gitu sifat kita kayak gimana. Otomatis kalau dijadiin pacar lebih enak. Sahabat jadi pacar kali ya? Nggak tahu deh. Ya kalau sahabat kan jadi udah tahu seluk-beluk ya, terus jadi pacar. Cuman kalau pacar jadi sahabat kayak canggung kali ya. Jadi pacar jadi sahabat kali. Soalnya kalau sahabat jadi pacar, aduh nanti kalau putus berabe jadinya nggak jadi sahabat lagi. Mendingan pacar putus tetap temenan baik terus jadi sahabat gitu aja. Buat gue sih mendingan sahabat jadi pacar ya saya. Soalnya tuh lebih enak. Pertama, lo tuh nggak perlu jaim-jaim sama dia. Terus kedua, lo juga nggak ada rahasia-rahasiaan sama dia. Dia tuh udah tahu semuanya tentang lo gitu deh. Hah? Kayak lo nggak ada rahasia aja sama cowok lo? Nggak ada tuh. Kalau menurut gue enakan ngobrol sama sahabat cewek daripada sahabat cowok. Buat gue sih sama aja. Malahan sekarang gue setelah pacaran sama dia tuh jadi lebih enak gue ajak ngobrol apaan aja. Punya ya, kalau emang itu kayak masalah pribadi tentang keluarga itu nggak harus dan nggak wajib banget buat aku cerita sama dia gitu. Ada lah beberapa cerita yang pribadi. Biasanya kalau ada masalah keluarga atau masalah rahasia teman, nggak mungkin dong kita ceritain ke cowok, walaupun itu pacar kita sendiri. Rahasia sahabat kita sendiri nggak mungkin kita bocorin. Apa ya yang nggak diceritain tuh? Mungkin ya dia hampir semuanya tahu kali ya, soalnya dia rumahnya nggak begitu jauh banget sama aku. Jadi dia kadang-kadang hampir setiap hari seminggu tuh hampir setiap hari ke rumah aku. Biasanya sih saya cerita semuanya. Kalau gue sih sahabat cowok ya sahabat, that's it. Nggak bisa lebih dari itu. Masa sih? Ya masalahnya gini deh. Lo pernah nggak sih ngebayangin gue jadian sama salah satu dari temen-temen cowok kita? Sekarang gini ya. Dari lo berdua juga pasti nggak pernah nyangka kan kalau gue bisa pacaran sama Raymond. Iya sih ya, aneh juga tuh. Ya tapi gue dari dulu tuh emang nggak pernah percaya sama yang namanya pure friendship antara cewek sama cowok. Itu ya. Masa sih yuk? Iya. Pasti ada apa-apanya. Nggak mungkin, pasti. Ya mungkin kali ya. Tapi definitely nggak mungkin terjadi sama teman-teman cowok kita. Oh iya dong, soalnya pada kenyataannya aja aku punya sahabat cowok dan itu kita udah janji dan insya Allah bisa terus bareng gitu, tapi tetap jadi sahabatan gitu. Tergantung juga sih, soalnya ada juga kalau kita mau sahabatan sama cowok, tapi kalau cowoknya itu maunya lebih dari sahabat, jadi itu nggak bisa selamanya. Cuman kalau emang benar-benar niat cuman mau sahabatan doang, itu bisa selamanya kali. Iya, soalnya sahabat cowok itu seenggak-enggaknya bisa ngerti kita. Misalnya kita nanya apa, apalagi tentang laki-laki, dia pasti bisa jawab. Tapi kalau sahabat cewek itu nggak bisa jawab. Bisa jadi bisa teman selamanya. Ya kadang-kadang kan suka dia beranggapannya lain. Maksudnya beranggapan kalau kita tuh baik sama dia, ntar dia anggapnya lain. Jadi ntar dia suka apa gimana.
jadi nggak semuanya bisa dipastiin kali. Iya, saya percaya. Karena namanya sahabat tuh pasti, kalau sahabat sejati ya, itu pasti selamanya. Soalnya walaupun kayaknya ngerasa sekarang saya nggak deket nih sama sahabat saya yang si A sudah pergi di keluar negeri misalnya. Cuman misalnya kita ketemu lagi, pasti bakal share semuanya, share sama-sama. Jadi kita semua pasti bakal terus tetap sahabatan walaupun jauh tempatnya. Tapi sebenarnya kalau kita punya sahabat cowok, ada enaknya juga sih. Ya setidaknya lo tau lah apa yang ada di kepala mereka. Nah, bener banget tuh Sya. Iya juga tuh. Apalagi kalau kita lagi berantem sama pacar kita. Kita kan tinggal tanya aja kita mesti kayak gimana. Bener nggak? Juga setuju. Tapi kalau sahabat cowok kita suka sama kita, gimana? Ya, bubar dong. Sahabat cowok, mungkin kalau kita mau nanya tentang cowok kali, jadi kita lebih tahu cowok itu kayak gimana. Jadi kita nanya sama sahabat cowok, gitu. Atau enggak kita lagi naksir sama temennya sahabat cowok kita itu, nah lebih gampang. Plusnya sahabat cowok itu care, enak. Tapi minusnya kadang kelakuannya atau tingkah lakunya suka negatif. Kalau plusnya ya itu dia kekurangan yang saya nggak ngerti tentang cowok, atau nggak misalnya ada kritik, saran, mereka pasti ngasih yang baik buat cewek itu kayak gimana. Minusnya ya kalau misalnya ngobrol suka nggak nyambung, dia tuh suka nggak begitu ngerti masalah-masalah cewek, kayak gitu-gitu. Plusnya enak diajak curhat. Terus minusnya suka iker janji. Minusnya tuh punya sahabat cowok ya, kalau kebanyak plusnya itu lebih enak aja dibanding sama temen cewek. Dan temen cowok itu bisa lebih diandalkan dalam segala situasi gitu. Kalau minusnya kadang bedanya kalau misalnya kita suka belanja, dia kadang suka males buat nemenin, apalagi kalau buat lama-lama kan dia lebih milih ke bengkel daripada harus jalan-jalan ke mall lama-lama gitu. Kalau misalnya kitanya juga suka, nggak apa-apa kali ya. Kalau enggak, gimana? Pasti bakal dijauhin, ya nggak? Lumayan aja kalau misalnya posisinya dibalik. Males juga tuh. Kayaknya si Raymond datang tuh, Fat. Oh iya. Gue keluar dulu ya. Tapi lo berdua yang punya parfum nggak? Ya, dandan dulu. Nggak apa-apa dong. Kan untuk menyambut pacarku tersayang, aku harus tampil semaksimal mungkin. Yuk, gue cabut dulu ya. Ntar aja sih, orang masih sore. Aduh, lagi uat kali. Bisa diteror gue sama nyokap gue. Emang kalau misalnya lagi ujian, lu nggak boleh pergi-pergi gitu? Boleh, tapi kan nggak boleh sampai malam, Ayu. Ini masih sore kali. Ya, lu mau ngomong sama nyokap gue? Ini tuh bagi nyokap gue malam tuh. Emang kalau misalnya ujian tuh suka ada peraturan-peraturan baru ya? Aturan banyak yang berubah ya, nggak boleh keluar malam, nggak boleh sering telepon-teleponan, harus belajar, les segala macam supaya ujiannya bisa. Biasanya kalau malam minggu pergi itu jadi jarang pergi, soalnya lebih konsen ke pelajaran aja, soalnya udah mau UAS gitu kan. Kalau lagi ujian, biasanya aku grounded sama nyokap. Nggak boleh kemana-mana. Weekend pun nggak boleh jalan. Jadi cuman belajar aja di rumah dan dikasih les. Biasanya guru datang ke rumah. Banyak banget, kayak nggak boleh nonton TV, nggak boleh main. Terus main itu dibatesin, suruhnya belajar, terus bete banget pokoknya. Udah, lu belajar di sini aja.
Ah, mau, males. Gue pengen tidur dulu. Ntar malam aja gue belajarnya. Hah? Lucu banget sih kayak belajar lu. Iya dong, kalau belajar malam-malam banget kan lebih gampang. Tapi hati-hati loh, Syah. Ntar kalau misalnya lo keseringan begadang, pagi-pagi malah nggak ngerjain apa-apa lagi. Tenang aja yuk, gue punya tips ampuh kok. Misalnya belajar di kebet tiba-tiba SKS sistem kebut semalam pasti panik besokannya. Mendingan dicicil sih memang paling benar gitu. Walaupun misalnya cicilnya cuman berapa semampunya gitu. Dan sebenarnya ya emang kalau orang bilang gitu jangan nyontek. Sekarang gini aja, ada satu tips yang menurut gue adalah jitu banget. Bikin contekan buat diri sendiri tapi bukan untuk dicontek, tapi kita tahu, kita nyalin, kita nulis kesannya itu buat contekan, tapi ternyata kita untuk secara nggak langsung itu sebenarnya psikis banget sih. Akhirnya kita tahu, karena kita nyalin, kita nulis dan kita tahu tempat-tempatnya di mana. Tapi ya itu akhirnya jangan buat contek beneran sih, cuman buat diri sendiri aja gitu. Masa besok aja. Ngantuk.